setiap sudut kota ada cerita yang tersembunyi, bukan dalam monumen atau buku sejarah, tetapi dalam wajan panas, dalam aroma yang menyeruak di tempat yang sederhana. Ada sebuah rasa yang mampu menembus waktu dan ruang, dari jalan raya yang legendaris di kota hujan hingga pusat perbelanjaan modern di kota metropolitan. Sebuah rasa yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memiliki aroma yang melintas di udara, dan selalu ada cerita lama yang berbisik. Indonesia telah menyimpan jejak dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan bagi dua bangsa yang membentuk budaya, rasa, dan keunikan yang menjadi satu. Hal tersebut membuat sebuah akulturasi. Pada masa lalu, terjadi sebuah fenomena yang menjadi cikal bakal dari akulturasi di Nusantara. Fenomena tersebut bernama jalur perdagangan laut atau jalur rempah. Jalur rempah sendiri merupakan sebuah fenomena bangsa-bangsa seperti Arab, India, Portugis, hingga Tionghoa bertukar budaya di Nusantara. Pertemuan itulah yang membuat lahirnya beragam budaya di Indonesia. Hal ini termasuk budaya kuliner. Salah satu produk akulturasi yang sudah ada sejak lama dan masih hidup di masyarakat luas adalah goyong. Banyak orang yang hanya menganggap goyong hanya sekedar makanan biasa. Namun, di baliknya tersimpan sejarah yang menceritakan tentang pertemuan, penyesuaian, dan cinta yang terjalin lewat rasa. Perpaduan budaya antara budaya Tionghoa dan Indonesia berada di setiap potongan goyong. Goyong bukan hanya dimiliki oleh satu etnis saja, melainkan ia lahir dari tangan Tionghoa yang mencoba memperkenalkannya di Nusantara. Kini ia menjadi simbol bahwa rasa adalah bahasa yang universal. Bahkan dari tempat yang sederhana sekalipun, lahir sejarah besar yang menyatukan dua bangsa besar. Di balik aroma goyong juga terdapat pelajaran bahwa kebudayaan selalu tumbuh, berbaur, dan berubah mengikuti arus waktu. Hari ini kita akan menelusuri jejak itu. Jejak yang tak hanya tertulis di buku sejarah, tetapi juga di piring sederhana, di tangan pedagang, dan di hati orang yang menikmatinya. Inilah perjalanan kita, perjalanan mencari makna dari sebuah makanan bernama goyong yang ternyata menyimpan cerita dan sejarah di balik rasanya. Sebelum melangkah membahas goyong, izinkan saya menceritakan bagaimana makanan akulturasi bisa sampai ke negeri Indonesia yang kita cintai.
berabad-abad yang lalu, ketika dunia belum mempunyai peta modern, Indonesia atau yang dulu kita kenal dengan nama Nusantara telah menjadi pusat dari semua jalur penting di Asia. Bangsa lain seperti Barat dan Timur membawa kapalnya ke Nusantara. Semua itu hanya karena kita memiliki pasokan rempah yang melimpah. Mereka singgah di banyak pelabuhan seperti Aceh, Banten, hingga Ternate. Namun, kedatangan mereka bukan untuk menaklukkan, tetapi hanya berdagang, bertukar, dan berbaur dengan masyarakat. Inilah yang kita kenal dengan jalur rempah, sebuah fenomena penting dalam peradaban manusia yang menghubungkan bangsa dari berbagai benua. Jalur yang bukan hanya menggerakkan sebuah ekonomi, tetapi menciptakan pertemuan lintas budaya. Ya, saya Dewi Kumorati, saya dari Yayasan Negeri Rempah. Kalau di Tiongkok ya dikenal dengan jalur sutra, itu jalur perdagangan darat ya, dari wilayah Tiongkok sampai ke wilayah Eropa gitu. Jalur darat. Tapi jalur rempah itu adalah jalur perdagangan maritim yang melewati Nusantara, dan komoditas yang utama bukan sutra, pasti bukan sutra, tapi rempah. Bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa di jalur sutra sendiri rempah itu juga yang menjadi utama. Nah, jadi seberapa penting jalur rempah itu? Yang jelas begini, rempah itu hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Dan rempah itu juga memiliki khasiat yang pada masa itu jauh lebih signifikan dibandingkan kebutuhan kalau sandang pangan papan tuh ya. Mungkin sandang pakaian, urusan pakaian bisa prioritas kesekian ketimbang urusan pangan ya kan. Kalau sakit kita tentu butuh obat. Kalau kita mau tetap hidup kita tentu harus makan. Jadi jalur rempah di mana komoditas utamanya adalah rempah yang biasa dipakai untuk obat-obatan, juga kemudian seiring kemajuan zaman juga akhirnya menjadi bahan untuk menambah rasa makanan, juga bahan makanan yang penting begitu ya. Ya, tentunya dampaknya sangat besar sekali ya jalur rempah itu. Begitu. Dari sinilah kisah Tionghoa dan Nusantara berjumpa. Lewat jalur rempah, mereka dipertemukan seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Dewi Kumurati. Rempah merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman itu. Dari pertemuan itulah terlahir sesuatu yang lebih dari sekedar berdagang. Terjadi pertukaran budaya, cara hidup, dan cita rasa. Hal tersebut menjadi satu dan sekarang kita kenal sebagai akulturasi. Ya, Nusantara itu kan perlintasan antar budaya ya. Jadi dari masa ke masa Nusantara itu kita sudah berkontak ya dengan banyak budaya, termasuk budaya Tiongkok ya, dari perdagangan India, Arab dan lain sebagainya.
Nah, tentunya makanan-makanan yang ada kita kenal sekarang termasuk gohyong itu juga terkait dengan adanya pertukaran antar budaya itu. Jadi kalau sekarang kita mengenal gohyong itu juga sebagai makanan yang kita kenal ada kaitannya dengan etnis Tionghoa, tentunya itu juga berasal dari pertukaran antar budaya itu. Gitu. Rempah-rempah telah menjadi bahasa yang universal. Dari sini jugalah salah satu makanan akulturasi bernama gohyong lahir. Jika kita telusuri, nama gohyong diambil dari dialek Hokkien, ngohyang, yang memiliki arti 5 rempah. Makanan yang dibungkus kulit tahu ini berasal dari kota Fujian, China. Gohyong juga adalah salah satu kuliner yang dapat mendefinisikan dua bangsa. Makanan ini terlahir dari sebuah harmoni rasa dua bangsa besar. Di dalam setiap adonan gohyong terselip tentang adaptasi yang dibuat dengan tambahan selera lokal. Untuk lebih kenal dengan makanan akulturasi yang bernama gohyong ini, penulis dan tim terjun langsung ke lapangan untuk melihat gohyong secara langsung. Di balik ramainya jalanan Surya Kencana Bogor, penulis menemukan makanan ini. Begitu juga di balik padatnya kota Jakarta, penulis juga menemukannya. Di sana gohyong berada di tempat yang sederhana dan dibuat langsung dengan cinta. Inilah gohyong, makanan yang terlihat sederhana namun mempunyai kisah yang lebih dalam dari kelihatannya. Kulit tahu yang membungkus adonan daging merupakan simbol bagaimana budaya Tionghoa berbaur dengan rempah Nusantara. Penulis menemukan fakta yang menarik dari kedua tempat tersebut. Jika gohyong yang berada di Jakarta kebanyakan menggunakan daging ayam dan berbasis halal, semua itu berbanding terbalik dengan ngohyang yang berada di Jalan Surya Kencana Bogor. Di sana, ngohyang dibuat dengan menggunakan daging babi. Dengan adanya fakta tersebut, membuat penulis semakin yakin bahwa gohyong merupakan makanan yang beradaptasi dengan lingkungan di mana dia dibuat. Bagi para pedagang yang telah menjajakan gohyong, hal ini bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, namun melanjutkan sebuah sejarah dan budaya di bidang kuliner. Untuk itu, mari kita dengarkan kisah secara langsung dari pedagang gohyong yang penulis dan tim telah temui. Nama saya biasa dipanggil Yanti sih. Sebenarnya yang biasa jaga nih suami saya, Firman, di sini. Sejarahnya awalnya sih dulu dari papa ya. Papa dari suami jadi mertua aku gitu kan. Dulu memang tukang masak gitu kan. Mulanya gitu. Jadi kita ada berapa saudara ya. Karena papa nggak ada, terus kita udah masing-masing keluarga, akhirnya ya beda manajemen, masing-masing manajemennya, hanya itu aja. Kita di sini juga sendiri udah lama sekali gitu. Sejak papa nggak ada ya udah oke, masing-masing anak-anak masing-masing untuk berdirinya. Memang dari keluarga itu memang miliknya
ngoyang? Ya, kalau ngoyang ini jadi milik keluarga ya, milik keluarga. Jadi walaupun ada beberapa tempat itu masih saudara, kakak, terus ada cece juga gitu. Nah itu masih saudara, tetap cuman manajemennya berbeda, udah masing-masing sendiri. Karena kita masing-masing udah berkeluarga ya, masing-masing manajemennya sendiri-sendiri. Dari tahun 1985. Kalau kita khas Bogor, jadi bumbunya itu juga khas. Kita pakai kacang bumbunya, kacang yang halus di blender gitu kan. Kalau daerah lain misalnya Jakarta ngoyangnya dia pakai saus gitu kan. Terus dibungkusnya juga pakai kulit tahu. Nah kalau kita beda, kalau kulitnya aja kita udah buat sendiri, adonannya buat sendiri. Jadi makanya khas yang lain walaupun bisa ikutin tapi beda pasti gitu, entah di kulitnya, entah di mananya, di acarnya. Yang lain mah lagi pula kan nggak pakai acar, seperti yang si adik bilang itu. Kalau ngoyang Semarang aku pakai apa tuh? Bumbu-bumbunya beda kan sama Bogor. Nah ngoyangnya jadi khas Bogor ini yang nggak ada di tempat lain ada mungkin yang namanya ngoyang, tapi cara penyajiannya dan pembuatannya yang berbeda. Itu aja. Kalau goyong menteng ini berarti resepnya diteruskan ke anak-anak? Iya, turun temurun. Kalau bahan-bahan masih gampang untuk didapetin, masih oke. Kadang-kadang memang ada pasang surutnya juga ya, kayak bahan-bahan untuk apa ya, tapi masih dapat kita beli gitu, masih dapat dijangkau lah walaupun mahal. Kadang-kadang itu kalau lagi sulit. Resep dari awal sampai sekarang masih sama? Sama mungkin cuman hanya beda generasi aja ya. Kalau dulu generasinya ya kita yang ngolah-ngolah, sekarang ya anak lah kita harus percayain biar dia nerusin gitu. Kalau karena sekarang juga ini saya mulai alihkan sama anak gitu ya, jadi dia mungkin bisa sepertinya masuk Grab atau apa online atau apa bisa dipesan. Nah saya rasa bisa juga ngikutin kayak gitu, bisa ngikutin. Kan kalau orang tua jadul misalnya, tapi sekarang kan udah mulai bisa pakai QRIS, pakai apa. Nah saya rasa harus lah ya untuk ngikutin zaman ya, sesuai situasi kondisi. Kalau kita nggak ngikutin tertinggal. Yang jelas kalau ngoyang itu makanan gitu kan, tapi makanan khas daerah gitu, bukannya snack, nggak termasuk snack juga atau camilan juga enggak. Tapi ya tergantung orang ya, kalau dibilang camilan, kalau dia seneng ngegado ya gado gitu kan jadi camilan. Tapi kalau langganan sih banyaknya memang ada ngoyang, ada soto, ada apa gitu kan, dia makan seperti jadi kayak makanan gitu, teman nasi. Harus dilestarikan juga. Kalau kita bisa lestarikan tuh yang khas-khas aja gitu, ngoyang yang utama ya, itu yang memang harus dilestarikan dan sulit untuk ditiru. Saya rasa itu mungkin hanya generasi saya ke bawah gitu, kayak anak mungkin kalau dia mau nerusin gitu. Tapi kalau makanan-makanan lain memang ada yang khas seperti pangsit penganten, soto mie babat, mie kangkung ya, atau lok mie gitu. Tapi itu kan mudah juga ditiru untuk yang lain. Tapi kalau ngoyang saya rasa bisa ngikutin tapi nggak bisa sama. Gitu. Satu bagian dia bisa karena beberapa bagian tuh pembuatannya. Gak sulit. Kalau sekarang kan berkembang misalnya kayak apa, makanan di frozen. Kalau kita bikin langsung ya fresh. Jadi datang barang diolah langsung jual untuk hari ini gitu. Yang mau kirim ke luar kota. Oh bisa, masih bisa. Itu request jadinya minta di frozen. Jadi kirim kita keluar kota frozen jadinya ya. Nah itu bisa.
Heeh. Sampai Singapura, Holland bahkan orang beli bisa gitu, kuat gitu. Itu aja paling. Ya, ya makanan favorit itu, karena itu sempat viral dulu. Jadi kan pakai nasi bisa. Kalau sekarang goyong itu termasuknya makanan favorit atau makanan kuliner atau Iya, makanan kuliner. kuliner? Tapi udah terkenal gitu, yang sempat viral gitu. Banyak yang beli lokal atau Eh, dari orang dari mana aja bisa sih. Dari luar kota juga ada. Karena goyang udah, iya, sampai di luar kota juga ada event gitu. Sampai di Kalimantan, Sumatera. sekarang kan itu perkembangan zaman loh ya. Kalau sekarang masih tetap dicari apa enggak sih Pak? Iya masih tetap, masih lumayan lah. Terus kalau anak muda sering kesini juga. Iya, mayoritas tuh anak muda yang paling banyak yang dicari itu yang anak muda, yang anak remaja gitu. Banyak. Kalau Saya nyari. Bapak harapan ini kan makanya kuliner. Iya. Harapan Bapak untuk kedepannya Ya, harapannya ya supaya kedepannya supaya maju terus lah. Saya tidak tahu persis jawabannya perbedaannya apa satu sama lain karena saya bukan ahli kuliner. Saya tidak punya penelitian yang spesifik tentang kuliner. Tetapi dari aspek budaya, saya yakin sekali bahwa pasti ada perbedaan antara yang di tempat asalnya di Tiongkok dengan yang ada yang kita temukan di sini ya. Apa perbedaannya? Pasti ada kaitannya dengan ketersediaan bahan ya, kualitas bahan, kemudian kebiasaan mengkonsumsi ya. Jadi itu semua juga pasti akan memberikan satu dampak yang yang berbeda gitu ya. Kalau di Tiongkok kebiasaannya gimana, bahannya gimana, barangkali di Indonesia bahannya tidak sama begitu. Rasanya mungkin berbeda. Nah, tentunya pasti akan berbeda kan? Jadi saya pikir saya memang tidak punya penelitian khusus mengenai kuliner ya, tetapi secara budaya saya yakin sekali pasti ada perbedaannya karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Kalau pertanyaannya itu sebetulnya kembali lagi ke ini ya, bagaimana komunitas peranakan Tionghoa yang merasa memiliki goyong itu sebagai identitas itu muncul tidak gitu ya? Jovan sendiri misalnya, Jovan turunan Tionghoa, merasa itu makanan yang ada kaitannya dengan identitas sebagai orang Tionghoa peranakan? Nah, itu justru kembali ke komunitasnya masing-masing. Karena kalau dari saya melihatnya makanan tentu juga memiliki dampak terhadap identitas. Gado-gado misalnya, soto Lamongan, soto Bandung. Padahal kalau kita bicara secara umum semuanya soto. Tapi kenapa harus disematkan nama gitu ya? Artinya itu kan nama tempat gitu ya, nama daerah. Berarti itu kan juga ada kaitannya dengan identitas. Soto Bandung beda loh sama soto Lamongan gitu ya. Soto Sulung, soto Surabaya beda loh sama soto soto yang mana tuh? Soto ayam yang kita temukan di Bandung tuh lebih bening gitu ya. Jadi itu kalau saya pikir pasti ada kaitannya dengan identitas dengan sendirinya. Meskipun kalau sekarang kita melihat wah Indonesia ini kita juga punya loh makanan-makanan khas Indonesia yang bisa menjadi representasi dari makanan nasional kita. Ya silakan saja, tetapi dari sisi budaya keberagaman itulah yang membuat kita kaya rasa.
Kalau pertanyaannya adalah pelestarian ya? Oke. Kalau menurut saya, kembali lagi dari sudut pandang budaya begitu ya, rasanya pelestarian itu tidak perlu dipikirkan. Karena kalau goyong itu pun berkembang, cita rasanya berbeda dari daerah asalnya, itu juga perkembangan ya hasil dari akulturasi itu ya. Kebudayaan itu dinamis gitu. Jadi kalau nggak mau berubah, pasti dengan sendirinya akan punah, ya kan? Jadi pelestarian itu menurut saya kenapa kita harus mengangkat isu pelestarian? Kalau memang itu enak, disukai masyarakatnya, dengan sendirinya akan lestari, gitu. Terus diadakan nggak? Terus muncul nggak? Masyarakat itu menganggap makanan ini penting nggak? Kalau menganggap penting, dengan sendirinya pasti akan lestari, nggak usah dipikirin ini lestari nggak ya. Sesuatu bisa lestari ketika dia relevan di masyarakat. Relevan atau tidak? Gitu. Jadi kembali lagi saya tidak bisa menjawab secara spesifik pertanyaan kamu tadi ya. Apakah masih bisa? Ya tergantung. Kamu masih makan nggak? Kalau kamu masih makan, ya bisa relevan. Akan terus lestari dengan sendirinya. Tidak usah harus diupayakan agar lestari. Kalau demikian, sama seperti kamu mau membuat goyong itu masuk museum. Nggak boleh berubah nih, begini aja. Apakah begitu? Ya, ya. Kalau begitu ya sudah, mati itu sudah. Karena perkembangan zaman, kalian masih minum jamu nggak? Nggak. Itu adalah masih bisa, tapi masih mau nggak? Mau. Bener? Bener masih mau? Bukan itu problemnya. Sekarang kalau kita sekarang bilang wah jamu itu harus diwariskan, harus dilestarikan karena itu kearifan lokal kita gitu ya. Kalau nggak ada yang minum jamu, apa lestari? Kalau cuma 1-2 orang aja minum jamu, apa lestari? Emang anak-anak sekarang mau minum jamu? Mau nggak? Enggak. Karena rasanya apa? Rasanya pahit. Padahal kalau untuk orang dulu ya, orang tradisional, pahit, kecut, manis, asem, itu semua hanya kekayaan kosa rasa, bukan tidak enak. Kalau anak sekarang barangkali Gen Z gitu misalnya, atau yang lebih muda, pahit, nggak enak. Padahal kalau buat orang tua zaman dulu, bukan nggak enak ya, emang rasanya begitu. Kamu aja nggak kenal rasanya. Nah, kalau sekarang itu anak-anak yang lebih muda gitu ya, nggak mengenal rasa itu, punah. Jadi kita sendiri kalau melihat sesuatu, kalau saya melihatnya begini, jangan sekedar melihat, aduh ini harus dilestarikan karena nanti mau punah, aduh jangan dong ini. Kalau memang nggak mau punah, kita apa yang kita lakukan? Kita minum nggak? Kita makan nggak? Kita masih menggunakan apa yang kita percaya itu sebagai bagian dari identitas kita atau bagian dari keseharian kita, bagian yang relevan dari hidup kita atau enggak? Kalau nggak relevan, nggak usah ditanyain, punah suatu saat. Zaman berkembang, segala sesuatu ada daur hidupnya, kita juga akan mati kan? Gitu. Biar ada actionnya Bu dan sendiri Bu. Bisa begitu. Nah kembali lagi, kamu melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat dari aspek budaya, ya budaya itu cair sekali, dinamis gitu. Dinamis, kita nggak bisa menahan, aduh ini jangan sampai punah nih. Kalau sudah tidak dibutuhkan di masyarakat, dengan sendirinya akan punah gitu ya. Awalnya itu pionirnya bapaknya dia, HLM. Iya. Penerusnya ini anak pertama, yang didireksi itu anak kedua. Di balik aroma goyong yang hangat dan bunyi spatula yang bersentuhan dengan wajan, terdapat kisah menarik di dalamnya. Kisah yang sudah tua melebihi resep itu sendiri. Sebuah cerita yang menjadi alasan kenapa bisa ada hidangan akulturasi. Goyong, hidangan yang sebelumnya hanya dapat dinikmati beberapa orang saja, tetapi kini semua kalangan bisa menikmatinya tanpa rasa khawatir.
Semua itu berawal dari kisah yang menarik untuk diangkat. Penulis dan tim melanjutkan perjalanan untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai Gohyong. Penulis ingin mengetahui resep di salah satu tempat Gohyong yang sudah menyebar di Jakarta hingga Tangerang. Tempat ini bernama Gohyong Menteng. Di sana penulis dan tim bertemu dengan Pak Budi, owner atau penerus generasi kedua dari Gohyong Menteng. Di sana penulis bertanya dan mencatat proses pembuatan Gohyong Menteng. Pertama adalah proses pencampuran adonan menggunakan telur. Lalu, setelah dirasa sudah menyatu, adonan dituangkan ke dalam wajan hingga membentuk kulit yang dapat membungkus dagingnya. Pak Budi bercerita, dalam proses ini dibutuhkan keahlian dan teknik. Karena jika sampai salah dan gagal, kulitnya tidak bisa membungkus daging dengan sempurna. Sebelumnya, daging yang sudah diracik dengan bumbu diletakkan di atas kulit yang telah dibuat. Setelah mencapai proses ini, selanjutnya Mas Sigit, karyawan di sana, bertugas untuk menggulung daging dengan kulit yang telah dibuat oleh Pak Budi. Kemudian Gohyong pun siap digoreng dan diberi kuah untuk menjadi pelengkap makanan Gohyong. Di sana Pak Budi bercerita bahwa Gohyong Menteng ini tercipta dikarenakan lingkungan di sana banyak yang Muslim. Sedangkan Gohyong yang asli menggunakan daging babi. Kemudian keluarganya mencoba untuk memodifikasinya menggunakan daging ayam, dan sekarang masyarakat luas bisa mencoba hidangan ini tanpa takut mengandung bahan yang non-halal. Setiap budaya memiliki caranya untuk bertahan dan membuatnya tetap hidup. Apapun itu, kita wajib menjaganya agar generasi yang akan datang masih bisa merasakan budaya tersebut. Salah satu budaya itu bernama Gohyong. Kuliner ini menjadi salah satu pengingat bahwa ia bukan hanya sekedar makanan, tetapi merupakan jembatan yang berhasil menghubungkan perbedaan budaya yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang bisa dinikmati setiap masyarakat. Nama aku Wirya, asli Semarang. Kebetulan tahu Gohyong sih dari sosial media sih. Jadi kebetulan kan saya kan suka kuliner. Jadi aku cari-cari di internet di daerah Menteng yang enak apa. Ternyata ada Gohyong Menteng. Tahu dari sosial media kayak apa, kayak TikTok? Ya, dari sekarang sih TikTok sih, karena memang cari informasi paling cepat Masuk di TikTok. FYP ya, Iya. FYP ya.
Berarti tapi nggak ada kayak dari circle pertemanan gitu, nggak ada yang rekomendasi gitu atau keluarga gitu bahkan? Eh, kalau tanya sih dulu sempet tanya sama kenalan sih ke kuliner yang di Jakarta apa, terus saranin ke sini sih, Goyong Menteng. Ada nggak sih kayak yang beda, yang bikin beda goyong di Jakarta ini atau di Semarang, atau yang kamu pernah makan goyong gitu dengan goyong Menteng, bedanya apa? Ada bedanya nggak? Goyong, kalau di daerahku sih kebetulan memang nggak ada yang kayak gini ya, goyong gini. Tempatku tuh kebanyakan kalau yang gini tuh disebutnya kekian, ya daging juga cuma tanpa ada kulit-kulit gini. Ini makanan baru sih buat saya. Jadi maksudnya ada makanan namanya kekian di Semarang, Ya. dan itu mirip kayak goyong Ya, yang ada di mirip. Jakarta. Ya. Ada nggak sih bagian dari goyong yang kamu makan yang bisa bikin kamu berkesan gitu dan pengen makan lagi? Misalkan kayak kulitnya garing, rasanya gurih, atau kuahnya yang manis, atau ada apa ya gitu yang Kalau dari aku sih, aku lebih suka kalau goyongnya dimakan pas selesai dimasak sih, karena teksturnya kriuk-kriuk gitu, jadi lebih enak sama lebih crunchy, kayak makan nugget tuh. jadi Nugget sukanya gitu. yang Ya, kering ya. kayak kering. Terus tapi kamu tahu nggak sih sejarah makanan ini? Kenapa bisa terjadi, bisa ada goyong gitu loh? Muncul mulanya goyong di Indonesia. Mungkin kurang tahu jelasnya, cuma karena kayaknya dulu tuh bukan namanya goyong. Goyong tuh menurut kayak percampuran antara adat Cina sama adat lokal. Jadi ya terciptalah ini goyong. Setahu sih kalau makanan gini kan kebanyakan non halal. Cuma karena ya percampuran budaya, jadi ya terciptalah goyong ini. Oke. Selanjutnya, jadi intinya goyong tuh menurut kamu makanan yang terakulturasi dengan budaya lokal. Ya, ya. Menurut kamu, apakah kuliner tradisional seperti goyong masih relevan di era modern ini? Jadi kayak kamu di zaman sekarang tuh masih viral nggak, atau masih bisa dinikmati nggak? Kan kayak sekarang tuh banyak inovasi makanan yang terbaru gitu loh. Misalkan kayak ramen matcha, apakah ini masih bisa digemari oleh anak-anak muda? Menurutku malah makanan kayak gini yang termasuk makanan tradisional dan kuliner lama itu malah menurutku paling dicari buat turis atau orang-orang luar sih. Karena kalau matcha atau makanan modern sekarang itu malah gampang dicari di semua tempat. Cuma kan kalau goyong, contohnya ini goyong kan nggak bisa dicari semua tempat dan tertentu aja. Kayak ini termasuk kayak kuliner daerah. Oke, jadi tadi kamu ngomong kuliner daerah. Jadi menurut kamu goyong ini bisa mempresentasikan sebuah daerah? Menurutku bisa-bisa aja sih, karena ya contohnya di tempatku walaupun nggak terlalu mirip, tapi namanya kan beda jauh. Di sini goyong, di tempatku kayak ada yang sebutannya lain lagi. Terus Ada sedikit pesan nggak nih yang bisa disampaikan untuk generasi muda nih agar mau mengenal makanan ini, terus bisa menjaga makanan tradisional ini kalau pesan mungkin supaya bisa ditingkatkan gitu? menurutku kalau sekarang, kalau semisal dipasarin semakin luas memang akan membantu UMKM. Cuma kadang nggak semua masakan harus dibuat ramai sih, karena itu menjadi istimewa tersendiri aja sih. Jadi contoh mungkin kalau kayak misalkan si goyong ini cuma ada di event-event tertentu gitu, Iya, untuk menjaga keeksklusifitasan. iya, betul.
Lalu, bagaimana tanggapan generasi muda Tionghoa mengenai makanan akulturasi bernama gohyong ini? Untuk mengetahuinya, penulis telah melakukan wawancara kepada generasi muda Tionghoa untuk dimintai opini mereka mengenai makanan unik yang bernama gohyong. Oke, nama saya Anggi Setiawan. Oke, Anggi ini dari keturunan Tionghoa ya? Masih keturunan Tionghoa ya? Betul, saya masih keturunan Tionghoa. Oke Anggi, saya akan bertanya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu saat mendengar kata gohyong? Gohyong itu terbesit di pikiran saya sebuah makanan yang bentuknya itu digoreng dan makannya kita cocok sama sambal. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama kali terlintas adalah makanan yang berdaging, memiliki aroma rempah yang khas dan rasa gurih yang unik. Lalu juga gohyong ini termasuk dalam makanan khas Tionghoa peranakan yang biasanya disajikan pada saat Imlek atau perayaan yang bersifat bahagia. Oke, selanjutnya menurut kamu apakah gohyong hanya sekedar makanan atau punya makna budaya tertentu dalam kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia? Gohyong sendiri merupakan akulturasi dari budaya Betawi dan Indonesia, dan makanan ini dipadukan menjadi satu, di mixing untuk bisa dikonsumsi oleh semua kalangan yang saya tahu di tempat sekarang ini. Menurut saya, gohyong itu bukan hanya sekedar makanan, tetapi gohyong ini adalah budaya dari Tionghoa. Nah, kenapa dibilang budaya dari Tionghoa? Karena gohyong ini biasanya resep tradisi turun-menurun dari orang-orang di Tionghoa. Lalu, selain itu, dan gohyong ini merupakan simbol kehangatan bagi keluarga di Tionghoa. Kenapa dianggap simbol kehangatan? Karena biasanya makanan ini disajikan pada saat hari-hari raya ataupun hari-hari perayaan seperti ulang tahun, lalu Imlek, dan mungkin pernikahan. Nah, selain itu dipercaya bahwa gohyong ini merupakan simbol keberuntungan di Tionghoa. Oke, apakah kamu mengetahui bahwa gohyong merupakan hasil akulturasi antara budaya Tionghoa dan Indonesia? Dan bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Mengenai pendapat saya untuk akulturasi sendiri dari makanan gohyong itu, menurut saya fine-fine aja, karena memang gohyong sendiri memang basicnya asal dari Tionghoa. Cuman karena kita di sini mayoritas di Indonesia ini mayoritas bukan Tionghoa semua, gohyong sendiri bisa dimodifikasi dan itu pun sah-sah saja. Yang terpenting makanan itu bisa kita olah dan bisa kita nikmati hingga semua kalangan bisa menikmati, dari kalangan usia kecil, muda, ataupun tua. Ya, saya tahu dan menurut saya ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena antara budaya Indonesia dan Tionghoa ini bisa berbaur ya. Bisa berbaur tanpa kehilangan identitasnya. Nah, kalau misalnya di sini di Indonesia, gohyong ini kan sudah dibuat dengan sedemikian rupa menggunakan rempah-rempah dari lokal juga. Jadi ini adalah suatu hal yang baik dengan adanya gohyong di Indonesia. Berarti menambah kuliner yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya di era makanan yang cepat saji seperti sekarang, apakah kamu masih tertarik atau pernah mencoba gohyong tradisional? Dan alasannya mengapa kamu mencoba gohyong tradisional daripada makanan cepat saji? Menurut saya, mengapa saya bisa mencoba makanan gohyong tradisional ini? Karena saya lebih menyukai makanan-makanan yang sifatnya berbau tradisional. Karena apa? Karena tidak mengurangi cita rasa dari makanan itu sendiri. Ya, contohnya seperti kita tahu makanan cepat saji itu banyak menggunakan bumbu-bumbu yang beraneka ragam yang kita nggak tahu bahan kimianya berasal dari mana. Dan yang kedua, makanan cepat saji itu menurut saya hanya kenyang sesaat. Tapi kalau makanan tradisional
yang saya rasakan sampai saat ini, itu bisa kenyang sampai sepanjang hari. Dan udah gitu, setelah kita makan, itu lebih berasa kenyangnya ke kita. Dan kita juga bisa menikmati makanan itu di saat hari-hari besar dan bisa berkumpul dengan keluarga besar juga. Saya masih tertarik dan sesekali mencari gohyong. Kenapa? Karena menurut saya gohyong ini memiliki cita rasa yang unik dan khas yang tidak bisa digantikan dengan makanan ataupun frozen food lainnya. Dan selain itu, gohyong ini juga menciptakan nostalgia untuk saya ketika memakannya. Oke, selanjutnya menurut kamu bagaimana cara agar makanan seperti goyong bisa tetap dikenal dan disukai oleh generasi muda sekarang nih, seperti kamu nih? Menurut saya untuk makanan ini tetap eksis di kalangan muda, apalagi khususnya Gen Z sekarang ini ya, kita mungkin bisa lebih sering memasarkan atau mempromosikan makanan-makanan ini yang notabene sudah hampir tenggelam, tergerus karena makanan-makanan cepat saji ini, ya salah satunya dengan mempromosikan dengan sosial media, ataupun kita bisa memperkenalkan dengan vlogger yang sudah ada sekarang, dan kita bisa memperkenalkan makanan itu salah satunya. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang ini, makanan ini bisa cepat terkenalnya lewat perkembangan sosial media ini. Dan apalagi kita sudah bisa memodifikasi makanan ini menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan tidak harus kalangan Tionghoa saja, seperti itu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita bisa memperkenalkan lagi di sosial media, karena sosial media saat ini sangat booming banget ya. Kita bisa masukin ke TikTok atau misalnya ke Instagram. Lalu yang kedua, mungkin gohyong ini bisa bisa disajikan dengan cara yang lebih modern, misalnya mungkin dijadikan frozen food. Oke, selanjutnya, apakah kamu melihat kuliner seperti gohyong sebagai bagian dari identitas kamu sebagai Tionghoa Indonesia nih? Menurut saya, ya, merupakan bagian dari identitas saya sebagai kaum peranakan Tionghoa. Karena makanan ini memang basicnya asalnya dari kalangan Tionghoa, dari akulturasi Tionghoa sendiri. Karena basicnya si gohyong ini sendiri itu adalah berbahan dasar, babi atau B2. Dan sekarang bisa dimodifikasi dengan adonan-adonan lain atau bahan-bahan komposisi yang lain seperti udang, ayam, ataupun jamur. Itu bisa kita modifikasi sehingga makanan gohyong ini bisa tercipta dan mengundang cita rasa yang berlebih, tidak menggunakan satu bahan apapun. Ya, tentu. Kenapa? Karena melalui makanan gohyong ini kita bisa merasakan warisan dari Tionghoa dengan sentuhan khas Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jika kamu bisa menceritakan satu memori atau pengalaman pribadi dengan makanan tradisional keluarga, apa sih yang kamu paling ingat? Mengenai makanan tradisional keluarga, kebetulan untuk religion di keluarga saya alami sekarang, yang saya imani adalah Konghucu. Mengenai makanan tradisional, saya sering menemukan sajian yang telah ditemukan di kalangan Konghucu di Indonesia khususnya ini, yaitu makanan yang suka disajikan dalam sembahyang leluhur, khususnya babi hong. Dan pada saat kesempatan sekarang ini, biasa saya melakukan kegiatan itu, saya sering menyajikan makanan itu, satu makanan wajib yaitu babi hong, ke altar leluhur engkong saya. Karena kenapa? Itu merupakan syarat wajib dari makanan yang dalam unsur darat. Nah, karena kenapa? Babi hong tersendiri merupakan makanan tradisional bagi saya karena itu hanya bisa dinikmati setahun sekali ataupun dinikmati pada saat hari-hari besar. Contohnya seperti sembahyang 4 musim, sembahyang musim semi, musim gugur, musim rontok, dan musim dingin di agama saya. Dan selain itu juga makanan babi hong sendiri mempunyai cita rasa sendiri dan dia mengandung komposisi dari rempah-rempah alami seperti cengkeh, lada, garam, gula, dan lain-lain. Sehingga pada saat kita mengkonsumsinya itu merupakan suatu rasa yang tidak bisa diungkapkan sehingga kita bisa kembali lagi ke zaman dahulu dan makanan ini bisa dinikmati juga selain oleh kita yang hidup dan bisa dinikmati juga oleh leluhur kita yang sudah tiada. Seperti itu. Waktu kecil saya biasanya membuat gohyong ketika mau Imlek atau misalnya ada perayaan lainnya bersama nenek saya dan juga orang tua saya.
Nah, biasa kita membuat itu dari benar-benar dari nol, mulai dari pemilihan bahannya, lalu juga membuat kulit untuk gohyongnya, lalu kita mengolah isi dari si gohyongnya tersebut sampai kita menyajikannya ke keluarga maupun kerabat. Nah, itu menjadi suatu nostalgia yang tidak bisa dihilangkan karena dengan kita membuat si gohyong ini dari nol, apalagi bersama dengan kerabat maupun keluarga, itu merupakan suatu kenangan ataupun memori yang tidak bisa dilupakan. Apalagi gohyong ini bisa memberikan keberuntungan maupun kehangatan bagi yang membuatnya maupun memakannya. Dari mulai jalur rempah hingga sampai ke meja makan, kita belajar satu hal sederhana, bahwa rasa bisa menyatukan sebuah perbedaan. Gohyong, hidangan yang sudah ada sejak lama dan menyebar ke berbagai budaya ini, merupakan contoh nyata antara budaya Tionghoa dan Indonesia telah menjadi identitas bagi dua bangsa yang besar. Sebuah persatuan bagi tradisi, rasa, dan kisah yang akan terus hidup di masyarakat. Kisah mengenai sebuah perbedaan dan toleransi antar budaya. Kalau nilai-nilai yang bisa diberikan adalah tawaran gitu ya, yang harus ditawarkan ke penonton, pemirsa adalah apakah makanan-makanan tradisional dan bukan hanya gohyong ya, apakah makanan-makanan tradisional yang kita kenal sekarang ini masih punya nilai nggak buat mereka? Masih menawarkan sesuatu yang berharga nggak di masyarakat? Masih relevan dengan kehidupan mereka? Kalau masih, ya akan lestari. Jadi sebetulnya kalau menurut saya dokumenter seperti yang dilakukan ini hanya memberikan ruang refleksi aja, gitu. Apa yang bisa ditawarkan? Apa yang bisa kamu tawarkan selain ruang refleksi? Memberikan informasi terkait tentang gohyong. Ya sudah, informasi aja kan. Tapi mereka setelah dapat informasi, oh iya goyong, iya tahu ada di dekat rumah gua, nggak suka. Gimana? Tawaran apa yang kamu berikan? Paham ya maksud saya di sini ya. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa kalau mau dilestarikan ya itu bisa-bisa saja, tapi kembali lagi value apa sih yang penting dari gohyong gitu ya, sehingga patut dilestarikan. Itu dulu yang harus kamu lihat. Value apa yang mau dilestarikan? Apakah barangkali gohyong itu cara bikinnya ada gotong royong, harus rame-rame, ada resep yang diturunkan, ada value-value yang memang dari leluhur itu juga disampaikan gitu ya. Ada ajaran-ajaran tertentu. Nah, barangkali itu mungkin bisa. Tapi kalau kamu memposisikannya ini makanan gitu ya, value apa? Ya barangkali kalau value sekarang ditanyakan ke generasi muda, cuman enak nggak enak. Perlu didasarkan nggak? Ya kalau enak ya oke, kalau nggak enak ya ngapain gue makan? Paham ya maksud saya? Ya gitu. Di setiap rasa tersimpan sejarah yang hidup di dalamnya. Di setiap aroma tersimpan juga perjalanan panjang yang menyatukan sebuah perbedaan. Indonesia negeri yang kaya akan rempah, tetapi juga kaya akan cerita, pertemuan, dan kenangan antara budaya yang terus tumbuh mengikuti arus waktu. Di tengah arus modern yang serba cepat, masih ada mereka yang ingin menjaga warisan lampau. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa meneruskan?
budaya yang telah membawa simbol keberagaman di dalamnya. Simbol yang membuat kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Video dokumenter ini menegaskan kepada kita semua bahwa goyong atau kuliner akulturasi lainnya merupakan warisan budaya yang harus kita jaga dan pertahankan agar kelak ia tetap hidup dan eksis di generasi selanjutnya. Mereka semua telah menjadi bagian dari identitas budaya kuliner yang harus kita jaga. Warisan yang dapat membawa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Pada dokumenter ini, goyong yang dipilih penulis karena ia merupakan salah satu kuliner yang wajib kita lestarikan. Selain itu, goyong juga mencerminkan daerah tempat dia berada. Jika kita pergi ke daerah Bogor, kita menemukan mereka menggunakan nama ngohyang dan juga memiliki ciri khas sendiri, yaitu dengan menggunakan bumbu kacang dan menggunakan daging babi. Sedangkan daerah Jakarta, kita menemuinya menggunakan nama goyong yang menggunakan daging ayam sebagai bentuk persatuan agar semua kalangan masyarakat dapat mencobanya. Kemudian juga disiram kuah yang memiliki rasa asam manis. Semua keunikan merupakan bagian dari sejarah dan cerita yang akan terus dijaga oleh cinta dan harmonisasi yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Semoga dengan adanya dokumenter ini, kita bukan hanya sekedar menikmatinya, melainkan mempertahankan dan terus menjaga makanan ini di era modern. Terima kasih telah menonton perjalanan penulis dan tim dalam mencari tahu sejarah dan cerita panjang dari makanan yang bernama goyong.